kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita akan sama-sama mengucapkan doa ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita taruh tangan kanan kita di dada dan kita akan sama-sama mengucapkan doa ini. 1, 2, 3. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, keluargaku yang kekasih. Dan kemarin juga salah satu pemuda Eca ya lewat slide kebenaran firman Tuhan waktu itu saya pernah bawakan dan ternyata sangat membantu juga untuk Eca di sekolahnya. Waktu itu ada menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan dan puji Tuhan jadi berkat padahal dia masih sangat muda. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Maleakhi pasal 3 ayat yang kedua. Hari ini kebetulan saya tidak pakai PPT, tidak pakai PowerPoint. Tidak apa? Maleakhi pasal 3 ayat yang kedua. Kita akan sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Kita buka di ayat yang pertama. Ini di kitab Maleakhi, di ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dibuka lagi ayat yang kedua. Kitab Maleakhi ini ditulis oleh Maleakhi, ya, seorang nabi, dan ini adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama dan kitab terakhir dari nabi-nabi kecil. Apa yang dituliskan di kitab Maleakhi ini, ya, dilatar belakangi oleh suatu keadaan. Jadi ini ditulis kurang lebih, ya, di tahun 400-an. Jadi ini 500 di abad yang kelima sebelum Masehi, kurang lebih ditulis kitab Maleakhi ini. Ini dilatar belakangi oleh karena bangsa Israel pada waktu itu sudah selesai dari pembuangan di Babel. Dan bangsa Yehuda, bangsa Israel pada waktu itu hidup krisis rohani, mengalami krisis rohani. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mengalami hal-hal yang tidak seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka mengalami krisis rohani. Mereka mengalami sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah latar belakang kenapa Maleakhi menuliskan kisah ini. Apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu, terutama imam-imam. Padahal imam-imam itu adalah mereka yang memberitakan Taurat, memberitakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi imam-imam sendiri pada waktu itu pun tidak melakukan sesuatu yang takut kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban, tetapi mereka mempersembahkan korban yang cacat, hewan yang tidak tambun, cacat, kurus mungkin ya, tidak yang terbaik. Tetapi mereka tetap lakukan dan persembahkan kepada Tuhan. Apalagi yang
terjadi pada bangsa Yehuda pada waktu itu? Adanya perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pria-pria Yahudi pada waktu itu menikah dengan wanita-wanita penyembah-penyembah berhala. Apalagi yang mereka lakukan pada waktu itu? Kalau kita baca sepanjang kitab Maleakhi, di sini ada argumen-argumen antara Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Dan akhirnya ditulis oleh Maleakhi, semua yang dilatar belakangi oleh hal-hal yang kita sebut atau saya sebut sebagai krisis rohani pada bangsa Israel. Padahal mereka sudah selesai dari pembuangan Babel, bahkan bait Allah yang tadinya sudah diruntuhkan sudah dibangun kembali. Dan nabi-nabi sebelum Maleakhi sudah menubuatkan bahwa nanti setelah pembangunan bait Allah akan terjadi pemulihan. Akan terjadi bangsa-bangsa ini akan diberkati Tuhan. Tetapi sampai bait suci Allah itu dibangun kembali, bangsa Yehuda tidak melihat perubahan apapun dan mereka mulai kecewa. Rohani mulai krisis. Mereka mulai berbantah-bantahan dengan Tuhan. Mereka mulai melakukan ibadah tetapi tidak mengalami Tuhan, saudara. Mereka mempersembahkan korban, tetapi korban yang tidak takut akan Tuhan. Ibadah-ibadah mereka berjalan, yes, tetapi sungguh-sungguh ibadah yang mereka lakukan tidak tulus dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga Maleakhi di ayat yang kedua, di sini sama-sama kita melihat ini terjadi sebelum Yesus datang, tetapi apa yang dituliskan di dalam kitab Maleakhi seluruhnya ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Luar biasa kan? Bayangkan, sudah dinubuatkan. Jadi apa lagi alasan kita untuk tidak percaya tentang Yesus Kristus? Haleluya, haleluya. Kedatangan Yesus Kristus sendiri pun sudah dinubuatkan. Jarak antara perjanjian lama, salah satu lah Maleakhi ini terjadi di abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, kurang lebih. Bayangkan, lama sebelum Yesus Kristus datang, tapi sudah dinubuatkan. Ini nanti akan mengacu kepada kedatangan Yesus Kristus. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Kedatangan siapa, saudara? Kedatangan Yesus. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, keluargaku yang kekasih. Apa istilahnya itu? Retoris, ya, pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Bertanya, tapi sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Jawabannya sebenarnya gak ada. Ada apa dengan hari kedatangan Tuhan? Ada apa dengan kehadiran Tuhan? Bahkan ditanya lagi, siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Dan inilah yang akan kita bahas, keluargaku, bahwa apa yang terjadi di ribuan tahun yang lalu, kondisi ini pun mungkin bahkan sedang terjadi di masa-masa sekarang. Betul, keluargaku? Gak apa-apa. Firman Tuhan ini memang, kedatangan Tuhan itu memang untuk memurnikan setiap kita. Haleluya. Mungkin selama ini kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak disertai dengan ketulusan. Mungkin tidak disertai dengan takut akan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa kedatangan Tuhan itu bukan hanya sekedar momen untuk menghibur, tidak, keluargaku. Kehadiran Tuhan itu bukan hanya untuk membuat kita happy-happy, tetapi ada yang harus kita ingat bahwa kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan sebenarnya itu untuk menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Untuk menyingkapkan sesuatu yang mungkin selama ini kita pikir itu kita tutup-tutupi dan tidak ada pengaruh atau hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Gak bisa, saudara. Karena kedatangan Tuhan
Tuhan dikatakan, ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ini sudah kita bahas juga kemarin di firman Tuhan tentang pengirikan, ya, tentang bejana tanah liat. Tetapi kali ini kita akan melihat bagaimana proses pemurnian logam mulia, yang termasuk kategori logam mulia, emas dan perak. Ini yang perlu dimurnikan. Proses pemurnian atau pembentukan dari logam mulia, emas dan perak di tempat pemurnian itu harus dikerjakan dengan sangat hati-hati, keluargaku. Kalau yang emas saya nggak pernah lihat, tetapi kami pernah waktu ke Jogja melihat langsung, ya, ke tempat mulai dari proses pembakaran semuanya, ya, perak, pengrajin perak, sampai akhirnya terbuatlah benda-benda yang sangat antik dan cantik dari perak dan harganya sangat mahal, dan ini ternyata lebih banyak diekspor ke luar negeri karena orang-orang sana yang mungkin bisa membayar mahal dengan harga-harga segitu, ya, karena terbuat dari perak murni, sesuatu yang murni. Sama juga dengan emas. Emas juga sekarang harganya wow, melangit, ya, melangit, sangat melangit. Tetapi dalam proses pembentukannya, ketika ditemukan emas murni ini, kita sudah sama-sama tahu dan sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bagaimana proses pemurnian itu harus dengan apa, keluargaku? Dengan apa? Api. Segala sesuatu itu harus dimurnikan dengan api. Emas, perak, logam mulia itu menggambarkan tentang kita yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah emas pilihan, kita adalah logam pilihan, sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Tidak sama dengan ilalang. Kalau ilalang tidak bisa dimurnikan dengan api, keluargaku. Kalau lalang kena api, apa yang terjadi? Hangus, terbakar, nggak bersisa apapun. Tetapi kalau logam mulia, emas dan perak itu memang harus dimurnikan dengan api. Tetapi bukan sembarang api. Dan proses inilah yang memang harus sama-sama kita sadari. Anak-anak Tuhan memang harus melewati prosesnya. Haleluya. Harus dimurnikan dengan api. Bagaimana proses pemurnian itu bukan bertujuan untuk menghancurkan logamnya. Haleluya. Bukan untuk menghancurkan logamnya. Kalau api yang diberikan, Siantol. Kalau api yang diberikan itu terlalu kecil, kalau api yang diberikan terlalu kecil, maka tidak akan merubah bentuk apapun dari logam itu, keluargaku. Tetapi kalau apinya juga terlalu besar, itu juga bisa merusak unsur logamnya. Sehingga bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Tentu ada satu proses yang sifatnya stabil dan apinya itu memang harus sesuai. Tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Dan apa yang Tuhan izinkan juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau naik kelas, kalau kita mau melihat hal-hal yang lebih besar, apinya, proses pemurnian itu enggak boleh juga sesuatu yang selalu membuat kita nyaman, saudara. Kalau kita hanya mendambakan sesuatu yang membuat kita nyaman, itulah api yang kecil tadi tidak akan memberikan perubahan apapun dalam keimanan kita. Haleluya. Tidak akan memberikan perubahan apapun, keluargaku. Tetapi ketika api itu juga terlalu besar, dan itu tidak akan mungkin juga Allah berikan. Kenapa? Karena Tuhan dalam firman-Nya juga berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Ketika kita dicobai, Allah gak biarkan. Justru Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tetapi api ini bertujuan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melepaskan kotoran-kotoran yang ada di dalam logam mulia itu. Haleluya.
Apa tujuannya keluargaku? Untuk membuang kotoran-kotoran. Jadi sebelum dimurnikan, sebelum dibentuk jadi perhiasan yang mahal, berharga, banyak kotoran di dalamnya. Dan api itulah, lewat pembakaran itulah, maka kotoran-kotoran sama itu harus terlepas dari logamnya. Dan proses ini tentunya sangat menyakitkan keluargaku. Sangat menyakitkan. Ketika ada kotoran dalam hidup kita, sesuatu yang Allah tidak berkenan, sama seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel. Allah melihat mereka beribadah, tetapi tidak ada ketulusan di dalamnya. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menegur mereka, dan Tuhan membuat supaya bangsa ini sadar, mengikut Tuhan. Bahkan berdoa sekalipun keluargaku, berpuasa. Sama seperti bangsa Israel. Mereka pikir waktu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bait Allah sudah dibangun. Seketika keadaan mereka berubah. Tapi ternyata ekonomi mereka masih sulit. Panen mereka gagal, saudara. Mereka mulai marah. Mereka mulai punya krisis rohani. Tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tetap melakukan ibadah, keluargaku. Aneh ya. Dan itu jujur mungkin juga terjadi sama kita saat ini. Ibadah, tapi ternyata krisis rohani. Mulai meragukan Tuhan. Kita pikir mengikut Tuhan itu kayak gigit cabai. Pernah gigit cabai, keluargaku? Saya sebenarnya hantu cabai, maksudnya kuat makan cabai, ya. Jadi pengennya kalau makan itu memang sambil gigit cabai rawit gitu ya. Begitu gigit, kunyah, langsung pedas ya, langsung ya. Nah kita juga kepingin kehidupan kekristenan kita, jawaban doa itu kayak gigit cabai. Begitu udah berdoa, gigit cabainya langsung pedas, langsung terjawab doanya. Enggak seperti itu, keluargaku. Surga itu enggak sama-sama kipas angin. Makanya hadiahnya surga ketika kita harus melewati proses-proses ini. Haleluya. Kalau hadiahnya kipas angin, enggak sesulit ini kita harus dibentuk seperti logam mulia, dibakar dengan api. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu, mereka harus dibakar dengan api. Dan ini juga yang kita alami, keluargaku. Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita, kesombongan, sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja karena orang lain tidak tahu. Sekali lagi karena manusia tidak tahu, kita sembunyikan. Tetapi akhirnya kita jatuh lagi ke dalam hal-hal yang tidak kita sukai. Kita belum melihat ada perubahan apapun. Kita belum melihat ada pemulihan dalam keluarga kita. Kita belum melihat ada perubahan dalam ekonomi kita. Kita belum melihat jawaban-jawaban doa-doa kita. Karena apa? Kita hanya fokus dengan jawaban doanya, tapi kita tidak membangun hubungan yang kudus dan tulus kepada Tuhan. Haleluya. Kita tidak membangun hubungan yang tulus dan kudus dengan Tuhan. Dalam ibadah kita, keluargaku, selalu hadirkan Tuhan. Dia memurnikan seperti tukang pemurni logam, seperti sabun, tukang sabun, seperti sabun tukang pinatu. Kalau dulu binato ya, kalau sekarang sudah laundry istilahnya. Kalau dulu masa-masa saya juga masih sering dulu ngantar pakaian itu ke binatu namanya. Keluargaku, api ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita melihat pemurnian itu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Hal yang menjadi penekanan di bagian ini adalah yang pertama kali dimurnikan itu adalah orang-orang Lewi. Siapa orang-orang Lewi ini? Orang-orang yang dekat dengan mezbah Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang pertama kali dimurnikan itu adalah orang-orang Lewi. Yaitu orang-orang
yang dekat dengan mezbah Tuhan. Makanya pernah gak keluargaku punya pengalaman seperti ini? Atau pernah terucap dalam mulut kita? Kenapa ya? Semakin aku dekat sama Tuhan, semakin aku melayani Tuhan, kok pencobaanku makin banyak? Kok ujianku makin banyak? Pernah? Pernah ya? Kok makin aku melayani Tuhan, makin berat. Doa-doaku juga makin berat. Beda waktu aku gak melayani, kayaknya doaku kayak superjet, cepat dijawab sama Tuhan. Kok kayaknya hidupku gak banyak ujiannya, gak banyak pencobaannya. Keluargaku, karena yang pertama kali yang harus dibenahi, yang harus dimurnikan adalah mereka yang dekat dengan mezbah Tuhan. Siapa itu? Mereka yang dekat dengan penyembahan, imam-imam, mereka yang selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Imam-imam pada waktu itu sudah gak ada lagi ketakutannya dalam menghadap Tuhan, keluargaku. Mereka mempersembahkan korban bakaran hewan, bukan lagi dari hewan yang terbaik. Sudah yang cacat, ya, sudah yang, padahal firman Tuhan katakan gak boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada masa perjanjian lama itu benar-benar harus yang terbaik, keluargaku. Gak boleh. Justru sekarang terlalu baik Tuhan ya, karena kasih karunia. Saya mau katakan, kenapa banyak dari antara kita yang tidak diberkati? Karena seperti apa yang dialami oleh orang Yehuda ini, tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mulai sekarang hal yang paling sederhana, keluargaku, saya gak takut persembahan yang kita beri kepada Tuhan. Uang, kalau dulu kan hewan. Coba mulai usahakan cari yang terbaik. Bukan nominal ya, saya bukan cerita nominal. Dari sekian yang lecek, cari yang terbaik. Haleluya. Karena kita pikir Allah gak tahu-taunya itu dari siapa. Tuhan tahu, keluargaku. Yang bawa kolektor gak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Bayangkan kita memang seperti sedang memberi untuk Tuhan. Kita pikir mungkin gak ada yang tahu, saya kasih aja persembahan. Sering terjadi di kota persembahan, saudara. 10.000 memang nominalnya, tapi bagi dua bisa dibelikan apa? 10.000, tapi bagi dua, bukan 10.000 bagi dua uang 5.000, tapi terbelah dua maksud saya. Uang 1.000-nya udah yang paling buruk lah itu kali. Karena yang paling bisa menerima uang hanya kotak persembahan, saudara. Benar gak? Uang kebakaran, uang kebanjiran, ya, tukang parkir gak terima, tukang bakso gak terima, Alfamart, Indomaret gak terima. Yang bisa terima cuma kotak persembahan. Sesakit apa Tuhan, saudara? Bayangkan, sesakit apa Tuhan rasanya. Tapi kita selalu ingin Tuhan berkati saya, berkati saya. Saya udah datang ibadah, tapi saya gak kunjung diberkati Tuhan. Karena kita juga menyakitkan hati Tuhan. Itu hal yang paling sederhana, saudara. Mulailah kita belajar untuk takut akan Tuhan. Sekali lagi bukan bicara soal nominal. Kalau nominal itu iman saudara. Tapi dari sekian yang lecek, apa bahasa Indonesia lecek? Yang buruk, uangnya apa? Lecek, buruk ya. Sekian yang buruk uang yang ada di dompet kita. Carilah yang paling bagus yang kita bisa bawa ke kotak persembahan. Haleluya, haleluya. Yang tukang parkir tidak terima, tukang jualan gak terima, tetapi yang bisa terima, kalau bisa nangis kotak persembahan itu sebenarnya nangis dia, saudara. Apalagi kalau udah terima uang yang gak ada nolnya lagi, ya kan, gak sesuai nolnya. Saya memang agak tegas dalam hal ini, keluargaku, bukan apa-apa, sama sekali bukan apa-apa. Jangan ada nanti pikir, ibu gembalanya mata duitan, enggak. Tapi ini sama seperti tegasnya apa yang Maleaki ucapkan di dalam kitab Maleaki ini sebenarnya adalah karena Tuhan mau bangsa Israel ini segera dipulihkan. Haleluya. Inilah yang kita mau, keluargaku. Inilah yang kami mau. Mulai sekarang biasakan untuk persembahan itu dipersiapkan. Cari yang terbaik. Bayangkan kita
sedang memberi loh kepada raja di atas segala raja. Dan imam-imam itu juga menjadi imam yang tidak takut akan Tuhan. Mereka memang mempersembahkan korban bakaran hewan, tetapi tidak yang terbaik, yang cacat. Tuhan marah, Tuhan gak berkenan keluargaku. Sama seperti persembahan Kain dengan Habel. Apa yang dipersembahkan oleh Kain itu dari tumbuh-tumbuhan. Padahal pada waktu itu persembahan itu memang harus dari hewan pilihan. Sama-sama persembahan, masalahnya mana yang kebenaran, mana yang tidak kebenaran. Itu sebabnya Tuhan memang menguji mereka. Tuhan memang marah, tetapi karena maksud Tuhan bukan untuk menghancurkan. Sekali lagi, bagi yang selama ini berpikir bahwa apa yang dialami dalam hidup ini karena Tuhan punya tujuan untuk menghancurkan, sama sekali tidak, keluargaku. Tetapi tujuan Tuhan adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Api itu ketika dia membakar, saudara tahu kotoran-kotorannya naik. Kotorannya naik. Ketika kita dengar firman, semakin banyak firman yang kita dengar, itu akan semakin muncul. Firman yang keras, firman yang tegas, firman yang memang memisahkan antara sumsum dan tulang. Itu emasnya, saudara. Melalui pencobaan-pencobaan hidup yang kita alami, melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami, ada sesuatu yang mulai naik ke atas. Kotoran yang memang Tuhan mau supaya itu disingkirkan. Haleluya. Kekhawatiran, kita dengar firman, orang yang berharap kepada Tuhan itu akan diberkati, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tapi kok ia belum mengalami perubahan secara ekonomi, kok ia makin sulit, kok ia makin banyak utangan. Saudaraku, keluargaku, kotorannya mulai naik. Karena kita kepengen Tuhan itu kayak gigit cabe. Begitu digigit pedas, terasa langsung. Kotorannya naik. Mulai kesombongan pun mulai muncul. Mulai dipakai dalam pelayanan. Mulai menganggap orang-orang yang tidak melayani itu ternyata adalah orang-orang yang gak berkenan kepada Tuhan. Mulai kotorannya naik, ya, yang selama ini pemarah justru harus dihadapkan dengan orang-orang yang buat dia gampang marah, saudara. Di bagian mana kotoran itu yang mulai terangkat, saudara? Biasanya kejadian-kejadian yang justru memisahkan kotoran itulah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara tangkap? Apa kejadian yang sekarang saudara sedang alami kesulitan? Biasanya di bagian itulah sangkal atau kotoran yang perlu disingkirkan. Mungkin itu kekhawatiran, mungkin itu kesombongan, mungkin itu kemarahan, mungkin itu iman yang kurang, mungkin itu ada sesuatu yang kita tutup-tutupi yang orang lain tidak tahu. Kita mungkin sedang melakukan hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Judi online, mabuk-mabukan, perjinahan, apalagi mungkin kita sudah mulai mencoba-coba sesuatu yang narkoba, tidak bisa lepas dengan rokok. Memang harus, ketika Tuhan memang menginginkan itu menjadi emas yang murni, keluargaku, kita harus siap untuk dimurnikan. Haleluya, haleluya. Saudara yang tahu, tetapi pertama kali memang harus dari Bani Lewi, orang-orang yang dekat dengan mesbah Tuhan. Makanya keluargaku, sampai di sini kita harus menyadari bahwa inilah jawabannya. Kenapa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal pelayanan, semakin hidup dalam pelayanan, justru pemurniannya, apa yang kita hadapi justru semakin berat. Tuhan bukan hendak menghancurkan kita, tetapi justru Tuhan mau membuang semua kotoran-kotoran itu.
Haleluya. Tujuan Tuhan adalah untuk memurnikan. Tujuan Tuhan adalah untuk memulihkan. Tujuan Tuhan adalah untuk penyembahan yang sejati. Haleluya. Untuk mengembalikan penyembahan yang sejati, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Supaya persembahan kita kepada Tuhan, supaya penyembahan kita kepada Tuhan, supaya pujian kita kepada Tuhan benar. Haleluya. Ini tujuan Tuhan, keluargaku. Hendak memurnikan, bukan hendak menghancurkan. Tuhan bekerja, itu bukan hanya sebatas tindakan kita, tetapi dia sampai ke dalaman hati kita. Sangat tajam, saudara. Sakit, tapi tanpa luka. Ada lagunya itu kan, sakit tanpa luka. Memang gak ada lukanya. Udah ikut Tuhan, tapi kenapa penyakitku gak sembuh-sembuh? Ada yang Tuhan kerjakan lagi, lebih dari hanya sekedar kesembuhan, saudara. Saya tahu di sini ada jemaat Tuhan, sebenarnya sakitnya itu luar biasa, tetapi lewat Tuhan izinkan. Tuhan gak pernah ngasih penyakit ya. Lewat sakit penyakit yang dia terima, yang Tuhan izinkan dia alami, justru dia jadi berkat, saudara. Dia sakit, bahkan sakitnya itu saya bilang wow, tapi justru dia menguatkan orang yang sakit, saudara. Logikanya di mana? Logikanya di mana? Justru orang mungkin akan berkata, mungkin ada orang yang bilang, sakitmu aja gak sembuh, konon menguatkan orang. Tapi ternyata orang yang sakit yang dikuatkan itu justru terberkati, saudara. Haleluya, haleluya. Terus orang yang lagi kesulitan keuangan, bisa-bisanya juga bilang, berdoa, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Padahal dia sendiri sedang kekurangan, saudara. Untuk soal keuangan ini, keluargaku, saya mau katakan seperti yang firman Tuhan katakan, selalu ingat bagaimana iman janda di Sarfat. Ketika kita memberi, tidak akan pernah kekurangan, saudara. Haleluya. Tapi untuk sampai punya iman memberi, itu sulit. Betul ya? Kita selalu memposisikan diri kita dengan kekurangan. Harusnya akulah yang diberi, harusnya akulah yang diberi. Makanya kita gak akan pernah bisa keluar dari yang namanya kesulitan keuangan, keluargaku. Posisikan diri kita, ya, posisikan diri kita sebagai seorang yang sedang punya uang, yang diberkati oleh Tuhan. Pemberian itu gak cuma uang ya, keluargaku. Dengan kita menguatkan orang saja pun, itu juga sudah pemberian. Haleluya. Posisikan diri kita sebagai orang yang selalu diberkati. Orang gak pernah tahu. Saya bersyukur ya sama Tuhan. Saya selalu dikira punya banyak uang. Amin, puji Tuhan. Iya kan? Penampilannya, saya bersyukur aja. Sampai ada kemarin ibu bilang, wah ibu gembala ini bajunya baju-baju butik semua. Puji Tuhan, saya bilang. Tapi saya bilang, enggak dari butik ya nak. Tapi enggak apa-apa. Kan penilaian orang. Benar? Iya kan? Jangan sampai mengganggu. Daripada dibilang, baju ibu gembala kami kain lap semua. Saya lebih suka dibilang beli bajunya dari butik semua, ya kan? Tapi bagus. Hanya saya dan Tuhan lah yang tahu. Ya gak apa-apa, penilaian manusia. Kita posisikan diri kita sebagai seorang yang memang diberkati. Kita nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Tapi kita memposisikan diri kita selalu sebagai orang yang berkekurangan, orang yang selalu butuh belas kasihan, orang yang melarat, orang yang selalu terjolimi, orang yang selalu disakiti. Makanya kita gak pernah keluar dari lingkaran itu, keluargaku. Kenapa? Karena kita yang selalu menobatkan diri kita sebagai orang-orang yang seperti itu. Mulai sekarang, keluargaku, posisikanlah diri kita sebagai seorang pemenang. Amin. Haleluya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemenang, jadilah kita pemenang.
Haleluya. Tapi kalau kita selalu merasa inilah hidupku, dari dulu memang aku selalu jadi orang yang pahit, aku dari dulu selalu jadi orang yang dikambing hitamkan, aku dari dulu, memang akan selalu jadi lingkaran seperti itu keluargaku. Percaya kata saya. Tapi itulah akan dibersihkan oleh Tuhan melalui apa? Api. Karena tujuan dari Tuhan ketika memurnikan kita dengan api adalah untuk memurnikan, untuk memulihkan, dan untuk mengembalikan penyembahan yang benar. Haleluya. Karena di dalam Yohanes dikatakan, aku mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar keluargaku. Tuhan menginginkan korban persembahan yang kita berikan itu harus benar, tulus kepada Tuhan. Keluargaku yang kekasih, ketika ini mengacu kepada kedatangan Yesus, ya, dan akhirnya Yesus datang. Tetapi kedatangan Yesus pada waktu itu adalah kedatangan kasih karunia. Dia mengampuni sampai dia merelakan dirinya mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita semua. Yang tadinya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya setiap dosa apapun yang kita lakukan, kita harus langsung bayar harga pada saat itu. Makanya ada saja bagian tubuh yang harus kita bayarkan oleh karena kesalahan dan kelalaian kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan, ketika itu nubuatan ini digenapi, Yesus Kristus datang dan dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Sehingga kita yang tadinya tidak layak, tidak bisa masuk ke surga, kasih karunia Tuhan kembali bagi semua umatnya. Sehingga kita dapat menerima keselamatan itu. Tetapi prosesnya, nah ini harus melewati api. Melewati apa keluargaku? Api. Jadi ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Dan kita harus menang, saudara. Harus. Saudara yang tahu, coba introspeksi. Di bagian mana yang kok kayaknya ini terus yang berulang-ulang dalam kehidupan saya. Karena memang Tuhan mau di bagian itu Tuhan murnikan. Beda-beda, kita berbeda-beda. Saya memang introvert berat. Yang gak suka dulu, apalagi dulu. Gak suka ketemu orang. Ya, pokoknya gak suka keramaian. Rumah itu sesuatu yang saya kalau bisa gak keluar-keluar deh dari rumah gitu. Gak suka ketemu orang, pesta, apa-apa semua itu tuh gak suka. Tapi akhirnya saya harus berubah. Saya gak boleh nuntut, orang-orang ngerti ya, saya introvert. Saya gak bisa ketemu orang banyak, gak bisa ketemu orang. Saya gak suka. Saya orang Batak, menikah dengan orang Batak. Mau gak mau, saya gak suka sebenarnya dengan menghadiri pesta-pesta adat Batak. Lalu saya akan berusaha, keluarga besarku tolong mengerti saya ya. Kalau ikut-ikut pesta saya gak mau. Bisakah seperti itu keluargaku? Gak bisa. Orang-orang yang harus saya suruh merubah mereka supaya menormalisasi perbuatan saya itu, atau sayanya yang harus berubah, mengikuti, harus sesuatu yang baik, mengikuti apa yang sebenarnya harus saya ikuti. Saya harus berubah. Betul? Betul? Sisi introvert saya harus mulai saya kikis sedikit demi sedikit. Saya harus mau bertemu dengan banyak orang. Apalagi setelah jadi ibu gembala. Ya. Dulu jujur saya paling malas, apalagi untuk salaman, untuk untuk keep in touch lah, dekat gitu. Sangat-sangat bukan sombong sebenarnya. Tapi itulah saya yang dahulu. Tapi saya sadar saya harus berubah. Bisa ya keluargaku ya. Saya gak bisa menyuruh orang menormalisasi dengan kelemahan saya itu.
yang gampang tersinggung misalnya. Saya memang seperti ini, saya nggak kayak yang sana. Kalian ngerti lah, nggak bisa saudara. Nggak bisa, itu sesuatu yang kita normalisasi sehingga orang-orang harus mengerti kita yang gampang tersinggung ini. Akhirnya orang menjauh dari kita. Siapa yang berubah? Kita yang tadinya gampang tersinggung, mintalah supaya Roh Kudus memberikan kepada kita hati seluas samudra supaya kita menjadi orang yang bisa memaafkan. Haleluya. Seperti itu yang Tuhan mau. Apa yang pada saat ini ada dan belum beres, percaya keluargaku, sebelum kotoran itu disingkirkan, itu akan jadi proses yang berulang terus. Apa pergumulan keluargaku? Anak-anak, pasangan hidup yang belum terjawab sampai saat ini. Bukan jawaban doanya yang menjadi fokus saudara, tapi apa? Bangunlah hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan dan keintiman dengan, gak usah pikirkan jawaban doanya saudara. Serius, nanti Tuhan kasih. Kemarin di ibadah gabungan, saya bilang kan, saya melayani Tuhan. Saya sekarang doanya hampir gak pernah berdoa untuk kebutuhan pribadi. Gak pernah. Saya minta Tuhan, apa yang harus saya kerjakan, saya kerjakan. Tuhan suruh apa, saya mau. Dan saya lihat Tuhan bertanggung jawab kok. Lebih daripada apa yang saya minta, apa yang saya pikirkan, apa yang tak pernah saya lihat, tak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati saya. Itu semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Kemarin juga saya sudah saksikan. Saya gak pernah terpikir saudara, nanti di Juni minggu ketiga, tanggal 20, saya berangkat ke Korea. Itu juga bukan karena kuat gagah saya gak pernah pikirkan. Memang saya pernah punya kerinduan untuk berangkat ke sana. Tapi lihat, Tuhan sediakan. Dari mana itu? Gak tahu. Tuhan cukupkan semua. Tuhan beri. Itu ke sana gratis saudara. Memang ke sana itu bukan jalan-jalan. Bonusnya jalan-jalan. Memang belajar, studi Alkitab. Ya, kok jauh-jauh? Ya saya nggak tahu. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Saya juga harus dapat ilmu di sana sambil ada bonus jalan-jalannya. Haleluya. Iya. Saya kerjakan aja apa yang Tuhan suruh, saya kerjakan. Untuk masalah nanti apa yang Tuhan mau kasih, rewardnya itu urusan Tuhan. Kita juga seperti itu keluargaku. Percayakan saja sama Tuhan. Gak usah minta-minta sama Tuhan. Boleh minta, bukan saya bilang gak boleh minta ya, jangan sampai salah ya. Tetapi untuk saat ini, untuk apa keperluan pribadi saya gak ke keluarga kami ya, itu gak pernah lagi saya minta sama Tuhan. Karena apa? Tuhan udah cukupkan semua. Tuhan bertanggung jawab. Haleluya. Karena apa? Kita mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tapi ikuti prosesnya keluargaku. Keluargaku yang tahu di bagian mana saat ini. Ada mungkin yang sedang sulit untuk melepaskan dari suka bohong. Ya. Ada mungkin yang mengalami kesulitan saat ini. Kesombongan, tapi jarang sih orang sombong ngaku sombong, bener gak? jarang orang sombong ngaku sombong, bener ya? Iya aku sombong lah, jarang sih, ya. Tapi introspeksi lah. Ada mungkin yang rendah diri, nggak percaya diri dengan kondisi apapun. Orang sana sudah berumah tangga misalnya, tapi saya belum saat ini. Orang sana sudah dikasih pekerjaan, saya kok belum bekerja ya sampai saat ini. Mungkin ada yang memang proses yang belum selesai dengan Tuhan keluargaku. Coba mulai, jangan pikir itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang kita terima saja. Oh mungkin ini maksud Tuhan. Mungkin ada yang memang harus kita selesaikan. Kotoran itu harus terangkat. Sudah terangkat, sebenarnya kita tahu, tapi kita abaikan. Haleluya. Keluargaku yang tahu pada saat ini. Dan saat ini saya mau kita mempercayai setiap janji Tuhan. Haleluya. Memang kita harus mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tujuan Tuhan adalah untuk memulihkan. Tujuan Tuhan adalah untuk membersihkan. Dan tujuan Tuhan adalah supaya kita mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Belajarlah untuk kita masing-masing takut akan Tuhan. Ayat terakhir.
Maleaki Kolose pasal 3 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. Ini ayat yang sudah biasa sekali, tapi saya mau ini jadi ayat hafalan. Sama seperti kayak Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 kayaknya semua hafal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi ini juga saya mau jadi ayat hafalan untuk kita semua. Sehingga ketika kita melakukan apapun saudaraku, baik membersihkan gereja, kami tetap mempertahankan bahwa yang membersihkan gereja itu jemaat. Supaya apa? Bagi yang mungkin tidak bisa di pelayanan mimbar, pelayanan yang kecil sekalipun bisa terlibat. Jadi semua jemaat bisa terlibat lewat pelayanan membersihkan gereja. Haleluya. Sama bobotnya itu saudara. Enggak karena membersihkan kamar mandi itu hina, enggak. Tapi ketika kita baca firman ini, apapun yang kita lakukan, ini jadi harus jadi ayat hafalan. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, sekali lagi keluargaku, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk kita makan. Berbuatlah seperti kita makan untuk Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang terhidang kita syukuri. Haleluya. Kita minum. Perbuatlah seperti kita minum untuk Tuhan. Sehingga apapun minumannya, kita tahu bahwa itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat selanjutnya, ayat 24. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi ada upahnya, keluargaku. Gak ada yang kita lakukan itu yang sia-sia, tapi harus benar, harus tulus, harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Baru Tuhan akan memberikan bagian yang ditentukan kepada kita sebagai upah. Haleluya. Kalau sudah di bagian upah, semua suka. Tapi ketika di bagian pemurnian dengan api, kita gak suka. Benar ya? Tapi sekarang saya mau supaya kita semua sama-sama. Semua sama-sama. Nikmatilah api itu. Haleluya. Orang yang siap. Kembali lagi ke Maleaki tadi. Siapakah yang dapat tahan? Maleaki 3. Ayat 3 tadi. Ayat 2. Siapa yang dapat tahan? Ayat 2-nya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Kalau yang berikutnya yang sedang kita tunggu adalah hari kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang nanti kedua kali, Dia tidak akan tersalib lagi, keluargaku. Saat itu Tuhan datang sebagai hakim. Sebagai apa, keluargaku? Hakim. Gak ada lagi pengampunan. Perhatikan baik-baik. Gak ada lagi pengampunan. Ini kita udah dekat-dekat ini. Dekat-dekat kedatangan Tuhan. Oh, nanti Tuhan katanya mau datang, tapi gak datang-datang. Ketika kita mati, itu udah kedatangan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan fokus dengan nanti Tuhan datang kiamat, bahas bagaimana nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, 666 begini. Gak usah fokus dengan itu, keluargaku, gak usah. Kapan kedatangan Tuhan sama kita, itu sekarang yang kita fokuskan. Haleluya. Ada yang tahu hari matinya kapan? Kalau ada enak. Di situ kita makan-makan dulu, puas-puas, melakukan dosa dulu. Karena kita udah tahu kapan time limitnya, deadline-nya kita selesai. Tapi masalahnya nggak tahu. Itu sebabnya. Siapa yang dapat tahan nanti di hari kedatangan Tuhan? Gak ada, keluarga. Makanya sekarang pilihan itu sama kita. Di dunia udah berat gak, keluargaku? Berat ya? Daripada nanti kita masuk lagi Seol, masuk Hades, masuk lagi neraka. Aduh, capek deh. Udah sakit di dunia,
tahu-tahu masuk lagi Hades atau Sheol, alam maut, disiksa di sana, masuk lagi terakhir di neraka. Aduh, mau saudara disiksa? Saya nggak mau. Coba main-main dikit dengan api lah, coba bakar dikit-dikit badannya, sakit nggak kira-kira? Dikit aja, tapi agak lama, sejam 2 jam gitu. Sakit nggak? Itu, jadi saudara mulai yuk kita, memang pendeta-pendeta suka nakut-nakuti, tapi memang harus takut. Amin. Banyak gitu saya lihat di komen-komen, pendeta-pendeta sekarang, hamba betul sekarang banyak yang nakut-nakuti, memang harus takut. Haleluya. Siapa yang senang? Iya, orang yang masuk api neraka, orang yang masuk Sheol, orang yang masuk Hades. Tapi kita semua di sini udah cukup sulit lah di dunia ini, keluargaku. Udahlah. Udah capek kali kita di dunia ini kan. Capek nggak? Capek ya? Capek. Surga lah bagian kita. Amin. Biarlah, udah cukup lah. Bodoh-bodoh aja ikut Tuhan ini. Maksudnya nggak usah banyak pertimbangan, ikutin aja apa yang Tuhan suruh. Haleluya. Karena nanti kita mau masuk surga. Ngapain udah di sini disiksa, masuk lagi di alam maut, disiksa. Di alam maut disiksa loh saudara. Sebelum masuk ke neraka kan kita di alam maut dulu. Kalau tidak mengikuti kebenaran. Jadi kebanyakan siksaan kita. Jadi sekarang marilah kita mempersembahkan. Selamat datang api. Sanggup gak ngomong itu? Siap, ini banyak yang harus dibakar ini. Ya, iya, habis ini akan banyak yang dibakar ini. Kita bilang ini, selamat datang api. Aku siap dimurnikan oleh api. Haleluya. Karena Tuhan, ketika Tuhan memang mau membakar saya, bukan untuk tujuan menghancurkan, tapi membersihkan, mengangkat semua kotoran-kotoran. Haleluya. Haleluya. Siap? Siap keluargaku? Siap? 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 Selamat datang api. Gak siap? Selamat datang api? Gak siap? Selamat datang api. Percaya, bertahan. Kita semua pasti menang. Amin. 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 Pak Arya aja senyum-senyum. Udah lama kali api ini Kak. Udah mau meledak. Pasti menang saudara. Pemain musik saya undang datang ke depan. Mungkin saat ini sedang ada di proses itu. Nikmati aja saudara. Tujuan Tuhan baik. Ya. Selalu positive thinking dengan Tuhan. Tuhan gak pernah menghancurkan. Tidak pernah membinasakan. Gak pernah. Tapi sepanjang kotoran itu masih ada, memang akan terus dibakar dengan api. Akan terus saudara. Akan terus dibakar dengan api itu. Sampai benar-benar kotorannya terbuang. Dan tidak ada lagi. Kita angkat pujian tadi. Bagaikan bejana siap dibentuk.